Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem. Kali ini kita dalam pesiarahan masa Prapaskah bersama Santa Teresia Lisieux. Sebelum kita membahas tema ini, mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, hari ini hari Rabu Abu. Kita semua, para pengikut Yesus, kita mengawali masa Prapaskah, pantang dan puasa, hari Rabu Abu. Nah, masa Prapaskah itu seperti sebuah pesiarahan panjang, pesiarahan iman. Maka saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama berziarah. Dan kita tidak sendirian. Saya mengajak Santa Teresia Lisieux sebagai pendamping rohani kita. Kalau Anda pernah ikut ziarah, entah di dalam negeri atau di luar negeri, pasti ada tour guide, yaitu dia yang mengerti jalan, mengerti situasi untuk menjelaskan, untuk mendampingi kita. Nah, dalam pesiarahan iman kita ini, saya mengajak Santa Teresia Lisieux, atau lebih tepatnya menjadikan Santa Teresia Lisieux itu tour guide kita. Dia yang mendampingi kita, meng-guide kita, agar kita sampai kepada tujuan pesiarahan iman ini. Nah, sahabat yang terkasih, tiap hari kita akan merenungkan. Renungan kita dibagi menjadi 4, ya, sederhana. Bagian pertama, saya akan mengutip kata-kata Santa Teresia Lisieux sebagai tour guide kita, sebagai pendamping rohani kita. Yang kedua, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya sengaja tidak mengambil bacaan harian. Jadi, pasti di luar sana banyak sekali renungan-renungan berkaitan dengan masa Prapaskah. Dan juga banyak sekali mengambil dari bacaan-bacaan harian. Saya tidak mengambil dari bacaan harian, tapi lebih saya sesuaikan dengan bacaan yang saya ambil dari Santa Teresia Lisieux agar nyambung. Bagian ketiga adalah doa, dan bagian keempat adalah aksi nyata. Apa yang bisa kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cukup sederhana, tidak panjang, maka ada kesempatan untuk merefleksikan sejenak. Sekarang kita memulai. Hari ini adalah hari pertama. Hari pertama kita sebut sebagai awal perjalanan.
Sahabat, Santa Teresa Lisieux menyadari bahwa Tuhan mampu memberi manusia segala daya. Bahkan Tuhan mampu menginspirasi manusia agar manusia memiliki keinginan-keinginan. Tetapi persoalannya adalah manusia itu serba terbatas. Dan ketika manusia mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan kebisaannya, kekuatannya, daya-daya yang dia bisa miliki, manusia sebetapa hebatnya dia tidak akan pernah bisa mencapai keinginannya, tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkannya. Tetapi ketika manusia itu berani berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kelemahannya kepada Tuhan, Tuhan akan mampu, Tuhan akan membuat manusia mencapai apa yang dia inginkan. Nah, disinilah kemudian Santa Teresa Lisieux melihat berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Contoh, dia melihat di rumah-rumah orang kaya atau di bangunan-bangunan yang tinggi. Orang tidak perlu bersusah payah untuk berjalan menaiki tangga dari satu tangga ke tangga kedua dan seterusnya. Tapi ada elevator, ada lift yang membantu seseorang naik. Nah, di sini Santa Teresa menemukan bahwa untuk mencapai yang ilahi, untuk mencapai kepenuhan, manusia bisa mengandalkan elevator ini, bisa mengandalkan lift. Dia tidak perlu bersusah payah naik dan pada akhirnya nggak sampai. Tapi cukup menggantungkan kepada lift. Elevator atau lift ini yang dimaksud oleh Santa Teresa Lisieux adalah lengan Yesus sendiri. Maka Santa Teresa Lisieux memiliki keinginan agar dia tetap kecil. Kenapa? Agar ketika dia bergelayut begitu, menggantung di tangan Yesus, dia ringan saja. Dan dia bisa sampai kepada kepenuhan, sampai kepada puncak segala keinginan, yaitu bersatu dengan Allah, dengan Tuhan. Santa Teresa Lisieux menginspirasi kita bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi selalu ada cara dan pertolongan untuk mencapai kesempurnaan. Karena Allah meminta kita menjadi sempurna. Pertolongan itu adalah lengan Yesus sendiri yang bisa membawa kita sampai ke ujung perjalanan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sahabat, dalam teks kitab suci kita mendengar Yesus menerima orang-orang yang datang kepadanya. Dalam perikop ini, Yesus menerima anak-anak yang datang kepadanya. Semua diberkati. Yesus juga akan menerima kita kalau kita mau datang kepadanya. Aksi Prapaskah yang bisa kita buat untuk hari ini adalah sederhana.
Tadi saya menyinggung bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan. Mari hening sejenak, kita melihat kekurangan dan kelemahan kita. Kalau perlu kita catat, tidak perlu banyak-banyak, 5 saja atau 6. Lalu kita serahkan di telapak tangan Yesus. Di awal peziarahan Prapaskah ini, kita mau meletakkan segala kelemahan kita pada Yesus. Agar Yesus mau membawanya, mengubahnya. Agar kita beroleh kesempurnaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, meskipun dengan kekuatanku yang begitu kecil untuk bisa sampai kepadamu, namun aku tetap berusaha untuk bisa sampai kepadamu. Peganglah aku ya Tuhan, dekaplah aku seperti seorang ayah mendekap anaknya, agar aku bisa selalu dekat denganmu. Kiranya kasih-Mu melimpah atas diriku, agar terpenuhilah segala keinginanku dan mampu mencintai-Mu sepenuh-penuhnya. Ya Tuhan, tanpa Engkau aku akan tetap tinggal dalam kekuranganku dan selamanya tidak akan mampu memenuhi kebutuhanku, yaitu bersatu dengan Engkau. Angkatlah aku ya Tuhan, agar apa yang aku butuhkan adalah untuk bisa selalu dekat denganmu dan mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.